Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 2. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kayla Putri, yang kedua ada Rausa Berinda, dan yang terakhir ada Siti Fatimah Nabila. 1. Vasektomi MOP. Vasektomi biasa disebut sebagai metode operasi pria. Ini adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara mengokulasi fasa deferensia agar alur transportasi sperma bisa terhambat, dan cairan air mani yang keluar saat ejakulasi tidak lagi mengandung sel sperma, sehingga proses penyatuan dengan sel telur tidak terjadi. Ada 2 cara untuk vasektomi, bisa dengan insisi atau pisau, dan VTP atau vasektomi tanpa pisau. 2. Tubektomi atau MOW. Kalau ini adalah metode operasi wanita, metode kontrasepsi untuk wanita yang tidak ingin hamil lagi. Caranya dengan mengokulasi tuba falopi atau mengikat dan memotong atau memasang cincin. Jadi, sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur. Tenang, cara satu ini tidak mempengaruhi proses menyusui atau mengubah dalam fungsi seksual. Bahkan, metode tubektomi ini juga disebut dapat mengurangi resiko kanker serviks. 3. Implan. Alat kontrasepsi bawah kulit yang mengandung progestin yang dibungkus dalam kapsul silatik silikon polidemetri. Cara kerjanya dengan menebalkan lendir leher rahim sehingga tidak dapat dilewati oleh sperma. Jika memilih implan, tak perlu khawatir soal tingkat kesuburan, sebab pengembalian tingkat kesuburan setelah pencabutan relatif sangat cepat. Tidak memberikan efek samping atau tidak mempengaruhi hubungan seksual dan produksi ASI. 4. Alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim dibuat dari bahan plastik polietilena, ada yang dililit oleh tembaga, ada yang juga tidak dililit oleh tembaga. Metode satu ini meningkatkan kenyamanan seksual dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. 5. Suntikan. Metode ini diindikasikan untuk wanita usia subur yang ingin alat kontrasepsi dengan tingkat efektivitas tinggi dan dalam jangka waktu yang pendek. Cara kerja suntikan mengentalkan lendir leher rahim sehingga dapat mencegah pertemuan sperma dan sel telur, sekaligus mencegah pelepasan sel telur dari indungnya. Kategorinya ada suntikan progestin dan suntikan kombinasi. Selanjutnya yang keenam ada pil. Pil ini sangat efektif jika diminum setiap hari dengan waktu atau jam yang sama. Cara kerjanya sama dengan suntikan, begitu pula jenisnya. Kontrasepsi modern dengan meminum pil, tingkat kesuburan akan cepat kembali setelah konsumsi dihentikan. Yang ketujuh ada kondom, selubung atau sarung berbentuk silinder yang tipis terbuat dari lateks atau karet dipasang di penis saat berhubungan seksual. Fungsinya untuk menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur karena sperma ditampung di ujung selubung karet sehingga sperma tidak tercurah ke saluran reproduksi perempuan. Yang kedelapan ada amenorelaktasi. Efektivitasnya tinggi jika sang ibu memenuhi kriteria seperti tidak dalam keadaan menstruasi, menyusui ASI pada bayi selama 6 bulan penuh dan sering disusui siang dan malam. Dan syarat ketiga adalah bayi berusia kurang dari 6 bulan. Menyusui bisa menekan proses ovulasi atau pematangan sel telur terjadi karena proklatin, yaitu hormon yang merangsang. Baik, itu dia jenis-jenis alat kontrasepsi modern. Semua punya efek sampingnya masing-masing dan disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis yang bersangkutan. Terima kasih, bye-bye.